Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MBT Journey Version of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan tentang berkat seperti sumur yang ditimba airnya. Berkat ibarat sumur yang ditimba airnya. Dalam dunia usaha, jika kita berkehendak mengembangkan usaha, maka akan maksimal jika kita harus bekerja secara tim, tidak bisa secara individu gitu. Karena sebagian pekerjaan kita jika dengan tim, dengan secara tim akan dapat didelegasikan kepada tim kita gitu. Tidak bisa semua harus kita kerjain sendiri, nanti akhirnya waktu kita habis, konsentrasi kita habis dan kita tidak bisa bekerja dengan baik gitu, dengan besar. Bekerja secara tim kita harus sepakat tentang visi dan misi gitu, visi misi bersama. Dan khususnya visi, kita butuh informasikan ide apa saja yang ada di dalam rancangan kita gitu. Jadi maksudnya secara visi misi, apabila kita bekerja secara tim, semua harus kita bicarakan terbuka dengan tim gitu. Khususnya visi adalah planning perencanaan kita untuk pengembangan usaha kita. Kita harus semua open kepada tim kita gitu. Tanpa hal ini terlalu sulit gitu untuk bisa bekerja sama di dalam tim. Hal tersebut, yang cerita visi misi tersebut, timbul dilema gitu, karena ada rasa khawatir kita harus ceritakan rancangan kita yang rahasia kepada tim, padahal tidak ada jaminan anggota tim selalu bekerja pada kita, atau tidak ada jaminan loyalitas anggota tim yang berarti loyalitas anggota tim yang membocorkan rancangan kepada lawan usaha kita gitu. Jadi untuk bekerja secara tim itu butuh satu keberanian untuk mengutarakan rancangan kita dan cara kerja kita kepada tim kita gitu. Nah ini satu dilema gitu, kita bicarakan kepada tim secara terbuka, khawatir sekali jika ada anggota tim yang tidak loyal atau mungkin anggota tim yang keluar gitu. Nah ini timbul pemikiran, nanti anggota tim yang keluar dilawan kita, bocorkan nggak rahasia kita tentang rancangan kita. Dan apabila anggota tim kita wira swasta, ya apakah tidak jadi malah seperti menggurui anggota tim kita untuk kepentingan bukan perusahaan kita, tapi untuk kepentingan pribadi dari anggota tim tersebut. Nah dilema ini saya pikir di setiap pengusaha pasti akan timbul gitu. Nah keraguan-raguan inilah yang menyebabkan akhirnya kita tidak bisa maksimal bagaimana berdayakan tim kerja sehingga kita bisa mengembangkan perusahaan kita dengan besar gitu. Rasio kita selalu berpikir seperti tersebut gitu. Tapi jika kita lebih kenal akan prinsip firman Tuhan, maka rasa khawatir menjadi hilang. Jadi maksudnya apabila kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, akan firman Tuhan tentang bicara bagaimana kita jadi berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua gitu. Nah ini salah satunya kan tim kerja ini adalah ya sebagai orang yang harus kita berkati gitu. Lepas mereka ini apakah ada di dalam tim kita atau di luar tim kita gitu. Nah perintah semacam ini gitu, perintah dan peraturan Tuhan semacam ini yang kadang-kadang kita bisa anggap irasional gitu. Tuhan apa nanti malah mereka tidak jadi lawan kita gitu, apabila kita rancangan kita semua dibuka oleh kita gitu. Kita adalah saluran berkat Tuhan, sehingga semua orang akan jadi alat Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi kita terbebani juga untuk
ajarkan cara-cara hidup dan kerja yang benar dan yang bisa besar itu. Jadi kembali lagi, Tuhan itu kan tidak monopoli, maksudnya cuman hanya kita saja gitu yang dipakai Tuhan. Tuhan kan pengen semua, kalau bisa semua orang dipakai sebagai alatnya Tuhan. Nah, cuman bagaimana caranya menjadi alat Tuhan itu kan Tuhan pengen kita dulu gitu, kita diselamatkan sehingga kita mengerti apa arti kebenaran yang Tuhan mau gitu, apa arti perintah dan kebenaran yang Tuhan mau, sehingga kita akan berlanjut menjadi alat Tuhan. Bagaimana mengajarkan gitu, mengajarkan, menyaksikan kehidupan kita kepada sesama kita semua gitu, termasuk anggota tim tadi. Jadi kita nggak boleh kikir dalam arti kata jika niat orang tersebut benar ya kita tidak bisa menjadi kikir, meskipun resiko rancangan ide-ide kita terpaksa diberikan kepada orang lain gitu. Tapi kan sumber ide, sumber rancangan itu kan sebenarnya apabila kita dekat dengan Tuhan, kan semua berasal dari Tuhan, itu bukan dari kita. Banyak manusia yang belum tahu, belum sadar, masih sombong mungkin, beranggapan bahwa semua ide kita ini dari kita. Apa dari kita gitu? Apa bukan dari Tuhan gitu? Harusnya semua ide itu menurut firman adalah dari Tuhan gitu, bukan dari kita. Tuhan kan sumber kreasi gitu. Jadi kalau kita memang dekat Tuhan, sepertinya tidak ada rasa khawatir nanti ide-ide kita berhenti atau rancangan-rancangan kita berhenti. Tuhan itu selalu akan berikan kepada kita dan sesuai dengan pribadi kitanya. Jadi apabila kita bicara saya mau kerja A, Tuhan ajarkan ide-ide bagaimana untuk mengembangkan A. Saya kan cuma ajarkan caranya saja bagaimana mengembangkan satu bentuk usaha gitu untuk menjadi berkat, bisa tuai berkat. Tapi bicara kecocokan, misalnya saya A, apakah yang saya ajarkan ke orang lain itu juga A juga? Saya pikir enggak, ke orang lain mungkin B, C, D. Jadi yang kita ajarkan itu cuma caranya saja, bukan detail daripada A-nya mesti bagaimana gitu. Karena masing-masing orang kan tim kerja kita yang keluar wira swasta, apa iya dia kerjakan seperti kita, apa mampu persis seperti kita yang dengan sasaran A gitu. Saya pikir tidak juga gitu. Begitupun dengan lawan kita, apakah situasi kondisi lawan kita apabila dibocorkan oleh ex anggota tim kerja kita itu persis sama dengan kita, sepertinya juga beda juga gitu. Jadi rasanya secara rasio juga perintah seperti ini menurut saya tidak irasional, wajar-wajar saja gitu, asal selama kita mengenal tujuan akhirnya ini untuk kita jadi alat Tuhan supaya sesama kita menjadi berkat juga untuk yang lain gitu, untuk jadi alatnya Tuhan yang lain gitu. Prinsip Tuhan adalah memberi, maka kita akan menerima lebih banyak. Ibarat sumur ditimba, maka air akan bertambah dan kualitas airnya membaik. Dan rancangan Tuhan ini butuh langkah demi langkah gitu. Jadi nggak sekaligus gitu. Jadi rancangan Tuhan ini butuh langkah demi langkah. Maka jika ada anggota tim tidak loyal, mereka tidak dapat juga jadi sukses operasionalnya. Jadi rancangan Tuhan itu kan tidak bisa diurai gitu seperti rancangan manusia dari A, B, C, D sampai Z gitu. Rancangan Tuhan itu kan cuma tahu nanti ke Z loh. Tapi cerita A, B, C, D ini kan tidak bisa sekaligus gitu. Jadi waktu berjalan itu harus melalui A dulu, nanti B, nanti C, nanti D, nanti E, terus sampai ke Z. Nah kalau seandainya kita takut tim anggota kita jahat terhadap kita, saya pikir juga susah gitu untuk tim anggota bekas tim kerja kita ini untuk
jahatin kita karena rancangannya udah jelas beda. Rancangan Tuhan untuk kita dengan untuk yang lain beda. Jalan kebenarannya mungkin sama, melewati firman-firman Tuhan gitu. Bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, mungkin sama ininya, tapi rancangannya kan beda. Dan untuk solusi satu step, tahapan demi tahap, ini juga kan beda gitu. Jadi apa gitu, apa yang kita khawatirkan apabila kita bergerak secara tim? Seharusnya kalau bicara secara tim, jadi makin banyak orang menjadi berkat untuk Tuhan gitu, karena orang-orang tersebut dengan kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat juga buat makin banyak orang, tidak hanya kita sendirian gitu. Itu di pemikiran saya seperti itu. Jadi tadi saya ceritakan ibarat sumur gitu, seperti sumur. Sumur coba kita perhatikan, sumur yang tidak pernah kita pakai airnya, tidak pernah kita timba, tidak pernah kita ambil airnya. Airnya itu keruh, airnya jelek gitu, jadi tidak mengalir dengan baik gitu. Nah, kalau memang sumur itu ibaratnya seperti dari Tuhan gitu, sumbernya berkatnya Tuhan. Ini semakin air ini digali gitu, sumber yang baik ini digali, itu airnya akan berganti terus dan makin lama makin baik dan makin banyak gitu. Karena sumbernya memang apa? Tersalurkan. Nah, berkat Tuhan juga sama, ibarat sumur seperti berkat Tuhan gitu. Sumur itu seperti berkatnya Tuhan. Jadi kalau berkatnya Tuhan kita ambil, kita berikan kepada yang lain gitu, itu berkatnya Tuhan itu terus akan tambah dan makin banyak kualitas berkatnya gitu. Itu di pengertian saya akan firman memberi dan menuai itu seperti ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir apabila kita memberikan sesuatu ke teman-teman kita, berasa kok kita semakin dirugikan gitu. Sepertinya tidak seperti itu apabila firman memang kita taati, kita takuti gitu. Lain cerita apabila kita tetap bersikeras bahwa kita berpikir bukan dengan pikiran Tuhan, tapi kita berpikir dengan pikiran kita. Nah, itu mungkin bisa kita takut gitu apabila akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin pagi ini seperti ini teman-teman, jadi mudah-mudahan sharing saya bisa menjadi satu pengetahuan yang baru gitu bagi teman-teman dan keluarga lain juga. Dan apabila pengertian seperti ini bisa ditangkap maksudnya gitu, apabila dinilai positif, coba tolong teman-teman juga sebarkan lagi ke teman-teman yang lain atau keluarga yang lain yang membutuhkan gitu, sehingga nanti biar semakin banyak orang-orang yang sukses baik secara secara rohani dan duniawi, karena Tuhan berkati melalui kita gitu, melalui tangan-tangan kita jadi alatnya Tuhan untuk memberkati orang banyak gitu. Nah, sehingga nanti orang banyak teman-teman kita ini akan juga menjadi berkat alat Tuhan untuk berkatnya yang lain lagi. Nah, sehingga apa yang Tuhan inginkan, Tuhan selamatkan kita dan Tuhan selamatkan banyak orang, bisa terjadi melalui kita, karena kita taat, takut, dan mau jadi alat Tuhan. Oke teman-teman, mungkin pagi ini seperti ini dulu sharingnya. See you, bye-bye.